Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin pernah mendengar nama Kolonel Sanders. Pernah mendengar siapa dia? Mungkin anak-anak generasi milenial tahu ya. Kolonel Sanders itu adalah si penemu atau pengusaha yang kita kenal dengan bisnisnya Kentucky Fried Chicken. Saudara-saudara tahu nggak latar belakangnya, atau setidaknya usaha keras yang ia lakukan untuk ia mencapai keberhasilan? Saudara tahu berapa banyak dia mengalami tantangan penolakan? Berapa kali? Ada yang tahu? 1009 kali. Waduh, bukan jumlah yang sedikit ya. Ketika Bapak Ibu misalnya punya usaha, lalu ditolak 1 kali, nggak apa-apa. 2 kali nggak apa-apa. 3, 4, 5 mulai mikir. Mungkin 10, apalagi untuk yang 100. Waduh, untuk yang ke 100 mungkin sudah pasrah sempurna, nikmat penuh. Stop, saya nggak mau usaha lagi. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kolonel Sanders, si penemu Kentucky Fried Chicken ini, ia mendapatkan begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, penolakan yang kemudian menghasilkan kerugian material dan juga menghasilkan kesusahan hati baginya. Tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya dia berhasil untuk mendirikan usahanya ketika dia mencapai usia berapa kira-kira? Dia memulai usianya umur 65 tahun. Dan dia berhasil di umur berapa? 74 tahun. Luar biasa bukan? Disinilah bagaimana tiap orang memiliki cara untuk menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dan Kolonel Sanders menginspirasi banyak orang bahwa kegagalan dan rintangan bukan akhir dari segalanya. Jika ada kemauan dan usaha yang keras dalam kesetiaan dan ketekunan, pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk dinikmati, baik oleh diri kita yang berusaha maupun juga oleh orang lain yang merasakan buah dari usaha kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini hendak mau menyatakan bagaimana kita sebagai orang percaya, jika kita pun berusaha, ketika kita juga dalam kesetiaan bekerja keras, mencapai impian kita, mencapai rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kerja keras kita tidak akan sia-sia. Maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Ilustrasi ini menjadi sebuah pengantar untuk merenungkan firman Tuhan lewat perikop bacaan kita di pasal 26 ini tentang Ishak yang juga seorang pengusaha. Walaupun dia di bidang pertanian ya. Nah, kita melihat di pasal 26 ini kalau secara keseluruhannya itu berbicara tentang bagaimana Allah ya memenuhi janjinya kepada Abraham lewat Ishak, yaitu janji tentang tanah dan tentang keturunan. Jadi janji Allah kepada Abraham itu bukan langsung terjadi ketika Allah berkata, engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit atau pasir di laut. Pada saat itu juga tidak. Tapi janji Allah itu dalam pemenuhannya melalui proses yang cukup panjang dan sulit. Yang kalau kita lihat di sini, ketika janji Tuhan terwujud, anaknya adalah Ishak dari Sarah. Ya, cuman 1. Nanti dari Ishak lahir 2 anak, Esau dan Yakub.
Dari Yakub baru lahirlah keturunan 12 suku yang disebut 12 suku Israel. Nah, kembali dalam teks bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ishak memiliki ayah Abraham, seorang yang sudah kaya raya di tanah Ur. Lalu kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Nah, walaupun Abraham ini sudah kaya dan dia juga memiliki anak Ishak yang sedikit banyak pastinya mendapatkan warisan secara material, tetapi warisan, kekayaan, harta benda itu tidak menjamin kelangsungan hidup manusia 100%. Banyak juga Abraham menemui kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya sehingga dia harus berjuang. Ternyata kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Begitu juga ketika Ishak dalam bacaan kita saat ini, ketika dia harus menghadapi pandemi. Pandemi apa? Kekeringan yang mendatangkan kelaparan. Dia harus pergi dari kediamannya dan tiba di tanah Gerar, di tanah orang Filistin. Hal itu menunjukkan bahwa kekayaan yang dia miliki tidak melulu menjamin kenyamanan hidupnya. Dia harus pergi merantau membawa keluarganya, istri dan juga hamba-hambanya dan ternak-ternaknya. Nah, sebenarnya berbicara tentang kekeringan atau pandemi kelaparan itu sudah sering terjadi di wilayah timur dekat kuno, ya, karena memang iklim dan geografis yang ada di wilayah itu. Namun di sini kita mau melihat bahwa di tengah suasana yang tampaknya begitu memprihatinkan, kering, dan juga tidak ada hasil bumi untuk mencukupi kehidupan pangan dari kita manusia, Ishak, dan juga bagi hewan-hewannya, menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah di tengah keprihatinan itu Allah tidak bekerja? Mengapa Allah menghadirkan peristiwa itu? Memang tidak dijelaskan secara rinci pergumulan yang berat yang dialami oleh Ishak. Tapi lewat cerita sekilas yang kita baca menunjukkan bagaimana Ishak ini adalah seorang yang saleh, seorang yang mau mendengarkan apa yang Allah firmankan kepadanya. Ishak pergi ke tanah Gerar dan sampai di sana kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya, yaitu tetaplah Ishak di situ sampai nanti Tuhan akan memberitahu apa yang akan Ishak kerjakan dan kemana Ishak akan pergi. Ishak nggak tahu, ya, bahwa nantinya dia akan menemukan pertengkaran, iri hati. Yang dia tahu saat itu adalah Tuhan menyuruhnya tetap di sana. Tunggu sampai Tuhan menunjukkan jalan yang lain kepadanya. Dan kemudian di situ Ishak meminta izin kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin, dan diberikan tempat untuk dia berusaha. Dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan di situ bahwa Ishak berusaha di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi petani dapat hasil 100 kali lipat, mau nggak? Mau? Kalau dapat hasilnya 100 kali lipat, ya, Bapak Ibu mau kasih apa? Buat apa? Mau bikin apa dengan hasil itu? Kira-kira? Mau beli tanah lagi? Atau mau kasih semuanya buat orang yang susah? Atau gimana? Bingung ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Atau mendapatkan tiba-tiba dapat uang 1 miliar? Gimana?
Menurut Bapak Ibu, kalau tiba-tiba datang 1 miliar, mau kasih siapa? Kasih Tuhan semuanya? Hah? Kasih orang susah? Beli emas banyak-banyak? Gantung dari telinga, leher, tangan, sampai di kaki. Kira-kira gimana? Bingung ya? Padahal baru mimpi aja, baru menghayal bingung ya. Gimana kalau dapat beneran ya? Wah, jangan-jangan lupa sama Tuhan. Ya, sekedar intermezzo. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Ishak dia berusaha di tanah itu, ya, tentu dengan sebuah keyakinan bahwa Allah memberkati pekerjaannya. Ya kan tadi Allah katakan, kalau lihat di ayat-ayat sebelumnya, tetaplah di sini, di mana engkau pergi, aku akan memberkatimu. Dan inilah janji Tuhan yang ia wujudkan. Ishak memperoleh hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sebab dia hidup dalam kehendak Tuhan. Ini yang menjadi kata kunci ketika orang diberkati adalah orang-orang yang dengar-dengaran, orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan dan mendengarkan petunjuk serta arahannya, sehingga kita berhasil dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan bahwa ketika dia menjadi sangat kaya raya, mulailah masalah kembali berdatangan. Orang-orang Filistin atau orang-orang di negeri Gerar itu mulai iri ya. Ishak menggali sumur karena dia butuh untuk mengairi lahan tanaman atau lahan tanah yang ada tanaman, dan juga untuk memberi makanan minuman bagi hewan-hewan ternaknya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hamba-hamba atau gembala-gembala orang Gerar itu menolak Ishak. Ya, dia sudah mendapatkan kekayaan berlipat ganda, tiba-tiba mendapatkan penolakan. Itu bukan mudah, Bapak Ibu. Ketika kita dalam keadaan di atas, lalu kita turun ke bawah, wah, kita bisa stres. Tiba-tiba kita naik lagi ke atas, 100 kali lipat di sini, tiba-tiba dapat penolakan, bisa stres juga. Tapi apa yang dilihat di sini adalah Ishak tidak menunjukkan kemarahannya atau kekecewaannya kepada Tuhan. Ishak menggali sumur yang kemudian dinamakan, yang pertama tadi adalah Esek, yang artinya pertengkaran, dan kedua dinamainya Sitna, yang artinya iri. Nah, 2 sumur itu ya, menggali 2 sumur itu bukan usaha yang ringan ya. Bapak Ibu pernah gali sumur? Bapak-bapak deh pernah gali sumur? Bisa lepas itu tulang belakang ya. Waduh, tangannya mungkin gali, tapi ya sekuatnya kita, semampunya kita, dan rasanya tuh sangat meletihkan, melelahkan, menyakitkan ya. Wah, sekarang sudah ada sumur bor. Zaman dulu ya pakai manual lah, pakai sejenis cangkul, atau mungkin bukan cangkul kayak ini ya, apa saya nggak tahu namanya itu ya. Nah, sudah capek-capek gali, panas-panasan, tiba-tiba orang datang, nggak boleh, nggak bisa, mau pukul orang rasanya kan. Tapi Ishak menghindar, tidak membuat keributan yang lebih jauh. Gali lagi, bikin lagi yang baru, yang sebenarnya adalah suatu tempat yang sudah pernah digali oleh Abraham. Jadi digali ulang, ternyata tidak boleh lagi. Sampai akhirnya yang ketiga, dinamainya Rehobot, dan disitulah tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati. Ada usaha yang kuat,
dan Tuhan mendengarkan keluh kesah Ishak dan Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Di situ dikatakan namanya Rehobot, artinya banyak ruang atau lega ya. Kalau di sini dalam bacaan kita dikatakan bahwa dinamainya Rehobot karena disitulah Tuhan memberikan kelonggaran kepada mereka sehingga mereka dapat beranak cucu di negeri itu. Jadi ada kelimpahan secara material ya, merupakan hasil bumi dan juga hewan ternak, dan kelimpahan secara batiniah ya, mendapatkan anak keturunan, kenyamanan. Disitulah yang dinampakkan dengan berkat Allah. Hubungan yang akrab dengan Tuhan menghasilkan buah-buah rezeki dalam kehidupan kita, baik itu secara material ataupun non material. Nah, lewat bacaan kita pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua hal yang mau disampaikan. Yaitu yang pertama, bahwa sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Tuhan mengatur kehidupan kita. Kita mungkin punya rencana, kita mungkin punya harta benda, tapi semua itu akan sia-sia kalau Tuhan tidak memberkatinya. Tuhan memberkati kita bukan lewat harta kekayaan, tapi lewat ketaatan kita, kesetiaan kita kepadanya. Maka yang lain-lainnya itu akan mengikuti kita. Dan lagi sebagai orang percaya kita diajarkan bukan untuk mengejar harta benda. Karena mengejar harta benda akan bisa menjauhkan kita dari kasih sayang Tuhan. Kita hanya lebih mengejar harta dan kita akhirnya kikir, pelit sama Tuhan. Karena kita merasa kita kaya karena usaha kita. Kita bisa jadi tidak peduli sama orang lain. Tapi dengan kita taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita, maka kita bisa mensyukuri apa yang kita terima milik Tuhan. Karena itu saya kembalikan semuanya buat Tuhan. Kita hidup dalam kesederhanaan, bersahaja. Sebagaimana Tuhan Allah yang datang dari sorga yang mulia turun ke dunia secara bersahaja, menjadi anak tukang kayu, bukan anak raja. Nah, yang kedua, Tuhan memberkati orang yang taat dan setia kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dua hal ini yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita harus meyakini bahwa hidup kita ini ada yang mengaturnya. Mungkin kita salah jalan, kita bisa saja jatuh pada jalan yang salah yang kita ambil, tapi Tuhan bisa membelokkan atau Tuhan bisa menggiring kita kembali ke jalan yang benar. Dan kita belajar supaya kita tidak jatuh kembali, supaya kita tidak menjauh daripada Tuhan. Dan di dalam jalan kehidupan yang Tuhan atur ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus selalu taat, selalu setia. Buah kerja keras dalam kesetiaan kita kepada Tuhan pasti memberikan hasil yang tidak mengecewakan. Mungkin sekarang kita sebagai orang usia lanjut, kita tidak mengejar harta sebagai sebuah impian. Bagaimana menunjukkan kesetiaan kita supaya kita diberkati adalah lewat cara hidup kita hari lepas hari, yaitu menjadi sumber hikmat, menjadi orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang bijaksana bagi anak cucu kita, supaya mereka juga meneladan sikap hidup yang baik, yang taat kepada Tuhan sebagaimana yang kita teladankan. Dan bagi kita anak-anak di tengah-tengah keluarga rumah tangga, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan dan nasihat dari orang tua kita yang telah berhasil menjalani kehidupan ini, yakinlah ketaatan dan kesetiaan saudara pasti akan menuntun saudara, menuntun kita semua pada kehidupan yang baik,
yang bermutu, yang berkualitas, kehidupan yang berelasi dengan sesama di dalam cinta kasih dan damai sejahtera. Karena orang tua pasti mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup berelasi dengan baik dengan sesama kita. Dan dalam rangka bulan Pelkes GPIB, maka firman Tuhan pada saat ini juga mau dikaitkan bagaimana setiap usaha jemaat dan para pendeta yang telah ditempatkan di pos-pos Pelkes dalam segala kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan untuk membangun, merawat persekutuan jemaat, semua dapat berjalan dengan baik. Bulan Pelkes GPIB pada bulan Juni, dan ada safari ke pos Pelkes GPIB yang ada di Lampung dan yang ada di Kaltara Berkat, menunjukkan bahwa GPIB sebagai gereja yang beraras nasional yang Tuhan tempatkan di tanah air Indonesia, diberikan hikmat dan wibawa kuasa Allah untuk mengabarkan Injil supaya berkat-berkat Allah juga dapat diterima dan dinikmati oleh sesama kita yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok daerah, dan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan. Bukan saja kita dari suku tertentu, dari suku orang Indonesia di timur atau Indonesia di barat, tapi seluruh suku bangsa yang ada di tanah air Indonesia. Mereka semua, kita semua mengalami berkat Allah. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Itu adalah berkat yang tak ternilai harganya. Jadi lewat sumbangsi Bapak Ibu saudara-saudara warga GPIB ataupun simpatisan GPIB, ketika Bapak Ibu menyumbangkan ide dan gagasan, menyumbangkan tenaga ataupun menyumbangkan uang, harta benda yang ada untuk membangun pos-pos Pelkes GPIB, itu adalah sebuah wujud syukur dan wujud kesalehan Bapak Ibu di hadapan Tuhan yang bisa membangun jemaat di sana. Ya, kalau di GPIB Maranatha kita punya satu pos Pelkes Pelita Tempilang. Dari jemaat yang ada di sini, ya, selain mungkin oma opa yang ada, mungkin kayaknya sudah pada ke sana ya, sudah pernah ke Tempilang. Bapak Ibu yang di bawah usianya oma opa ini sudah pernah ada yang ke Tempilang, ke Pelita, ke pos Pelkes Pelita Tempilang? Oh, belum ada. Kalau Natal aja Bu Pendeta pasti undang baru ke sana. Ya, jauh, apalagi dulu. Ya, dulu jalannya kayak apa? Tapi bisa tembus juga pekabar Injil, pendeta, pelayan Tuhan ke sana. Ya, buah karya ketekunan 1-2 orang anak-anak Tuhan menghasilkan suatu persekutuan jemaat yang memuliakan Tuhan. Jadi kita juga perlu membangun, yang mana saat ini belum ada pastori yang memadai buat Nona Pendeta Leoni Prameswari. Waduh, langsung memikir, manunggal belum selesai, yang ini ada lagi sudah menanti. Nah, tapi tugas itu dipercayakan kepada kita. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa. Tuhan percayakan tuh pada kita. Mari untuk ke depan kita mau bersama menunjang pelayanan ini. Pertama-tama kita selesaikan, tapi kalau Tuhan katakan bangun juga di sana, kalau Tuhan katakan demikian, berilah apa yang Bapak Ibu kita sekalian miliki. Karena berkat yang kita terima itu semua daripada Tuhan. Apa yang kita beri daripada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita laksanakan kehidupan kita untuk menjadi pembawa berkat dengan kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Selamat memasuki bulan Pelkes GPIB. Kita mendoakan dan juga kita memberikan sumbangsi bagi jemaat-jemaat yang ada di daerah, khususnya yang ada di pedalaman dan di wilayah perbatasan NKRI. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.